Pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama saya DK dalam DK Show. Nah, ini masih banyak ternyata orang ya yang belum siap menghadapi masa pensiun. Bahkan kalau dengar kata pensiun itu seperti petir di siang bolong gitu kan. Orang lagi asik-asiknya kerja, pensiun, nanti aja begitu kan. Biar makin seru nih Mas Safir, kita ngobrol soal pensiun, ada ahlinya perencana keuangan. Saya sudah ngundang, ini seorang wakil ketua dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Wow, Ada asosiasinya, ada ya kan? betul. Langsung saja kita undang, inilah Pak Suheri Lubis. Selamat datang, Pak Heri, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Mantap. Batiknya keren. Ya. Terima kasih. Silakan duduk Pak Heri. Pak Heri, ini saya jadi penasaran nih. Ada asosiasi apa tadi lengkapnya Pak? Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Dana Pensiun Indonesia. Ini kan perkumpulan ya Pak ya? Ya. Nah, perkumpulan atau Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ini ngurusi dana pensiun atau orang yang mau pensiun Pak? Iya. Jadi sebetulnya Asosiasi Dana Pensiun ini adalah suatu organisasi yang dibentuk di mana kita itu seluruh dana pensiun Indonesia itu berkumpul. Jadi kita ini adalah suatu perkumpulan yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa membantu dana pensiun untuk melakukan pekerjaannya. Karena tugasnya itu ada dua ya. Yang pertama adalah bagaimana membantu pendiri atau perusahaan yang membentuknya supaya secara keuangan nanti tidak menjadi beban kemudian. Ya. Kemudian untuk peserta, kalau hasil investasinya bagus, pengelolaannya bagus, maka otomatis pesertanya juga akan menikmati hasil yang bagus nanti pada saat dia pensiun. Begitu kira-kira. Ini berarti mengelola juga Pak ya, dana pensiun ya Pak ya? Ya, dana pensiunnya mengelola dana pensiun dari karyawan. Kalau asosiasi ini adalah perkumpulan dari organisasi yang dibentuk untuk menaungi dana pensiun begitu. Ini sekarang kita akan bicara lebih banyak soal pensiun kan Pak? Ya. Nah, tadi saya sudah ngobrol sama Mas Safir nih. Ini kan ahli perencana keuangan. Betul. Ternyata saya kalau dihitung-hitung umur sudah terlambat merencanakan pensiun Pak. Gak ada terlambat Pak. Umur 20-an gitu kan. Tapi tidak pernah ada kata terlambat. Betul. Soalnya terlambat ketemu Mas Safir sih. Itu dia. Nah, Mas Safir, apa kriteria atau syarat-syarat apa saja yang harus dipikirkan oleh seseorang untuk mulai menyiapkan pensiunnya? Iya, kalau bagi saya pribadi adalah nomor satu, begitu dia sudah punya penghasilan sendiri, berapapun itu, maka dia sebetulnya sudah layak untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Ya, nah ibaratnya kalau dia mempersiapkan masa pensiun itu prinsipnya simpel sih. Ketika kita pensiun, kalau saya boleh kasih definisi sederhana aja. Kalau buat saya secara perencanaan keuangan, pensiun adalah sebuah masa di mana kita tidak lagi bekerja untuk dapat penghasilan. Saya ulang lagi, jadi pensiun adalah sebuah masa di mana kita tidak lagi bekerja untuk dapat penghasilan. Jadi ketika kita bekerja untuk hobi dan untuk nggak dapat penghasilan, itu nggak apa-apa. Sebagai contoh, misalnya banyak pensiunan, dia tidak lagi bekerja untuk dapat uang, tapi dia hobi, mungkin tanam bunga lah, mungkin buka ini buka itu, tidak untuk uang, itu sebetulnya dia lakukan untuk kesenangan. Walaupun belakangan mungkin dia dapat uang itu bonus ya. Uang itu bonus seringkali, tapi seringkali yang penting itu masa itu dia nggak lagi bekerja untuk dapat uang, itu masa pensiun. Nah, yang menarik adalah seringkali ketika kita untuk bisa kita hidup di masa pensiun, kan kita tetap ada pengeluaran yang harus dibayar. Betul. Kita butuh sumber dana ya. Biasanya harus kita miliki adalah kita harus punya karung uang yang begitu besar, di mana ketika kita pensiun kita ambil uang dari karung itu. Betul. Nah, gampang minta mertua. Nah, ini enak banget. Cari mertua kaya raya. Kalau kita menikah sama anak yang miliuner itu udah enak banget. Bagian kita udah ringan sekali. Tapi kebanyakan kan tidak begitu. Betul. Nah, salah satu yang bisa kita pilih adalah kita bisa berinvestasi sendiri atau bisa lewat pihak ketiga. Kalau berinvestasi sendiri kita mungkin bisa beli emas, beli properti dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memilih untuk berinvestasi lewat pihak ketiga, kita bisa memilih untuk berinvestasi lewat bantuan nama program dana pensiun. Nah, jadi program dana pensiunnya ada dua macam. Pertama, dana pensiun yang bisa kita beli di luaran, namanya dana pensiun lembaga keuangan. Nama aja dana pensiun lembaga keuangan. Yang bisa menjual itu adalah bank, perusahaan asuransi. Betul.
Atau, nah ini dia, kalau perusahaan kita cukup besar, biasanya perusahaan kita itu menyediakan program dana pensiun pemberi kerja. Jadi prinsipnya adalah kita kalau dengan program itu, maka ketika kita pensiun, perusahaan tempat kita bekerja tidak lagi perlu ngasih kita uang untuk biaya hidup kita pensiun, tapi oleh si perusahaan kita dibantu menabung sejak kita bekerja. Nanti mereka akan lewat program dana pensiun itu memutar uang kita, menginvestasikan uang kita. Ketika kita pensiun, kita tinggal dapat uang dari situ. Nah, Pak Suheri ini adalah asosiasi dari dana pensiun pemberi kerja. Iya. Seperti itu. Iya. Untung ada Pak Heri datang ya kan. Berarti karyawan yang sudah tidak aktif bekerja tidak perlu merasa khawatir ya Pak Heri ya, dan perusahaan tempat sebelumnya bekerja tidak terbebani begitu ya. Iya. Nah, itu hitung-hitungan atau skemanya itu gimana sih Pak sampai akhirnya dana itu bisa dikelola dan akhirnya si karyawan yang pensiun itu bisa mendapatkan manfaat. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Safir Senduk, itu sebetulnya ada dua jenis dana pensiun. Yang pertama adalah yang DPLK, satu lagi DPPK. Apa itu Pak? Nah, kalau DPPK ini adalah dana pensiun pemberi kerja. Dana Contohnya pensiun kasusnya seperti pemberi kerja DPPK. Betul, DPPK. Oh, Kalau bukan DK aja Pak. Wah, kalau DK itu dana pembawa kerja. acara. Ya, setuju. Jadi Iya, program dana pensiun yang disediakan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Ya, Oh, ya. oke, betul. Jadi sebagai catatan di Indonesia ini kira-kira tenaga kerja swasta yang punya dana pensiun, yang karyawannya punya dana pensiun itu sekitar antara 3 sampai 5%. Sisanya itu tidak ada. Itu gitu. sedikit berarti Nah, ya? Ya, betul. Jadi dalam hal ini karyawan itu ada yang dipotong iurannya, dipotong gajinya, kemudian diiurkan ke dana pensiun setiap bulannya. Iya. Dan sebagian lagi diberikan oleh perusahaan untuk karyawan tersebut ke dana pensiun. Uang inilah yang kemudian terkumpul di dana pensiun, kemudian dikelola. Ya. Jadi karyawan dan perusahaan patungan Masuk ke dana untuk pensiun. dikelola. Betul. Nah, tapi ada juga beberapa Subsidi tadi itu ya, Betul. ibaratnya patungan ya. Nah, Lebih ada juga- besar karyawan atau perusahaan Pak? Yang itu ada perbandingannya gitu ya. Misalkan karyawan satu bagian, perusahaannya 2 bagian. Oh gitu. Jadi biasanya ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh karyawan sebetulnya, bahwa kalau perusahaan itu memberikan dana pensiun kepada karyawan, ada subsidi dari perusahaan sebesar 2/3. 2 kali dari gajinya, Lebih dan gede ya? 2 kali dari iuran dia ke dana Iuran dia. pensiun. Oh, iya, Ya. iya. Kan biasanya karyawan sukanya menuntut kan, Iya. apalagi yang saya dapat gitu. Nih denger nih Nah, semua itu. pemirsa Dike. Dana pensiun itu sebetulnya perusahaan sudah memberikan satu porsi. Betul. Satu porsi di mana tidak termasuk di dalam yang 100% gaji karyawan. Iya. Kenapa? Dia memang iuran satu bagian, 2 bagian lagi diiur oleh perusahaan sebagai tambahan ke dana pensiun. Nah, duit ini dikelola sampai yang bersangkutan pensiun. Nah, tadi menarik, kapan sebetulnya kita harus mulai memikirkan pensiun? Itu yang menarik sebetulnya yang harus kita pikirkan di sini. Menurut Pak Heri kapan? Nah, menurut saya begitu masuk kerja dia harus sudah berpikir. Aduh cocok nih Betul. berdua ya. Betul. Sekarang gini, berapa persen kira-kira porsi yang diiur oleh karyawan sama perusahaan untuk menjadi tabungan peserta pada saat dia pensiun nanti, Iya. ya kan? Itu bervariasi ya, ada yang misalkan 9% totalnya, ada yang 15% dan seterusnya. Catatannya yang saya tahu di luar itu bisa sampai 30%. Bisa sampai 30%. Betul. Gede ya Pak ya? Ya. Nah, di kita kan relatifly tidak seperti itu gitu ya. Kalau ada potongan-potongan aja kadang udah Nah, protes gitu kan. betul. Padahal potongan itu buat kita juga Buat kita kan. sendiri gitu ya. Pak, sebentar Pak. Ini makin hot ini. Saya agak-agak haus ya. Saya mau pesan minum dulu. Nanti iya. sambil kita break, kita lanjutkan di segmen berikut ya. Baik. Bapak ya. Oke. Tetap bareng saya pemirsa dalam DK Show.